Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Setiawan Stambuk F221 18135. Ya, baiklah, saya akan membawakan materi arsitektur for modernisme. Sejarah arsitektur postmodernisme. Gerakan atau gaya arsitektur postmodern mulai lahir pada era 1960-an sebagai bentuk reaksi perlawanan terhadap nilai minimalistik, formalitas, dan kurangnya variasi dalam gaya arsitektur modern yang berkembang saat itu. Nilai yang dimaksud ini bisa terlihat dari gaya arsitektur arsitek Le Corbusier dan Ludwig Mies van der Rohe. Gaya arsitektur postmodern akhirnya terus berkembang dari tahun 1980-an hingga era 1990-an. Arsitek yang terkenal sebagai tokoh arsitektur postmodern adalah Carl Jacques Venturi, Philip Johnson, dan Michael Graves. Pada akhir era 1990-an, arsitektur postmodern berkembang lebih jauh dan terbagi ke dalam berbagai aliran dengan perbedaan pendekatan seperti high-tech arsitektur, arsitektur non-klasik, dan gaya arsitektur demonstrativisme. Aliran dalam arsitektur postmodern. Salah satu tokoh arsitektur postmodern, Carl Jacques, mengelompokkan arsitektur postmodern ke dalam beberapa jenis aliran arsitektur postmodern yang menurutnya sudah ada sejak tahun 1960-an, di mana arsitektur postmodern mulai berkembang. Aliran arsitektur postmodern tersebut meliputi historisis. Dalam aliran arsitektur postmodern, historisis, desain bangunan atau rumah modern dikombinasikan dengan sebagai elemen klasik seperti kolom-kolom ionik dan Doric serta ukiran-ukiran yang umumnya lebih banyak ditemukan pada arsitektur klasik dibandingkan arsitektur modern. Tokoh arsitek yang mengikuti aliran historisis ini adalah Aura Sunrain, Philip Johnson, Robert Venturi, Kishino Kurokawa, dan Ryonori Kikutake. Arsitek aliran historisis Auro Sunrain, putra perintis arsitek Finlandia Eilen Saarinen, Euro Saarinen, 20 Agustus 1910 sampai 1 September 1961. Tidak hanya lahir pada hari yang sama, tetapi juga membawa Art Deco yang belakang rasional dari ayahnya ke dalam internasionalisme neofuturis secara teratur menggunakan lengkungan yang menyapu dan kaca yang melimpah. Strike Revivalisme. Pada aliran arsitektur postmodern, Strike Revivalisme, elemen-elemen pada gaya arsitektur non-klasik kembali dihidupkan lewat desain yang bersifat monumental dan mengaplikasikan komposisi desain yang berirama dan juga simetris. Tokoh arsitek yang mengikuti aliran Strike Revivalisme ini adalah Aldo Rossi, Anta Mousuna, Ricardo Bofill, dan Mario Botta. Arsitek aliran Strike Revivalisme Aldo Rossi, 3 Mei 1931 sampai 4 September 1997, adalah seorang desainer Italia yang memperoleh
pengakuan internasional dalam 4 bidang yang berbeda: teori arsitek, gambar dan desain, serta desain produk. Dia adalah salah satu eksponen terkemuka dari gerakan postmodern. Dia adalah orang Italia pertama yang menerima Pritzker Prize Arsitektur. Ia lahir di Milan, Italia, setelah pendidikan awal oleh Ordo Religion, dan kemudian dia Alessandra Volta College di Lecco pada tahun 1949, melanjutkan ke sekolah arsitektur di Universitas Politeknik Milan. Neo-vernakularisme, aliran arsitektur postmodern neo-vernakularisme. Elemen arsitektur yang sudah modern kemudian dikawinkan dengan elemen tradisional lokal yang ada pada lingkungan sekitar. Pengaplikasiannya bisa seperti penggunaan pola dekorasi arsitektur Jawa pada bangunan modern atau menggunakan bentuk atap gadang pada bangunan dengan arsitektur modern. Tokoh arsitek yang mengikuti aliran neo-vernakularisme ini adalah Darboux and Dar, Joseph Isherick, Aldo van Eyck. Arsitek aliran neo-vernakularisme. Aldo van Eyck 16 Maret 1918 sampai 14 Januari 1999 adalah seorang arsitek dari Belanda. Dia adalah salah satu protagonis paling berperan dari gerakan arsitektur strukturalisme. Ia lahir di Driebeek, seorang putra penyair, kritikus, penulis esai dan filsuf Peter Nicolaas van Eyck atau Van Eyck dan istri Nelly Estelle Benjamin, seorang wanita asal Sephardic yang lahir dan besar di Suriname. Kontekstualisme. Pada aliran arsitektur postmodern kontekstualisme, semua konsep desain mengarah dan terpusat pada lokasi penempatan bangunan, di mana desain harus memperhatikan lingkungan sekitar agar bisa tercipta komposisi yang selaras dengan lingkungannya. Sekitar aliran ini juga terkenal dengan nama aliran urbanisme. Kalau dalam bangunan rumah, bisa dibilang ini adalah filosofi menciptakan rumah ramah lingkungan. Tokoh arsitek yang mengikuti aliran kontekstualisme ini adalah Lucien Ron, Leon Kerr, dan James Trilling. Arsitek aliran kontekstualisme. Lucien Kroll lahir di Brussels 13 Maret 1927, adalah seorang arsitek Belgia yang terkenal karena proyeknya yang melibatkan partisipasi penghuni gedung di masa depan. Karyanya yang paling terkenal adalah perumahan Fakultas Kedokteran di Universitas Leuven, Belgia dari tahun 1970-an sampai 1976. Bangunan-bangunan ini menimbulkan kontroversi luas di awal 1970-an. Penampilan mereka yang terfragmentasi dan improvisasi, hasil dari proses desain
partisipatif yang disengaja sangat kontras dengan rumah sakit masif dan berulang yang berdekatan, perwujudan birokrasi terpusat. Menurut salah satu tokoh arsitektur Indonesia, Budi Sukada, arsitektur postmodern memiliki ciri umum sebagai berikut: mengandung unsur-unsur komunikatif yang bersifat lokal atau populer, membangkitkan kembali kenangan kembali historik, berkonteks urban, menerapkan kembali teknik ornamentasi, bersifat representasional, berwujud metaforik, dapat berarti dari bentuk lain, dihasilkan dari partisipasi, mencerminkan aspirasi umum, bersifat plural, bersifat eklektik. Ya, mungkin hanya ini materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.